kenapa Ibu bersedia maju? Kenapa saya bersedia maju? Sebenarnya ya, sejujurnya, waktu saya bertelepon dengan anak-anak, waktu saya masih di Taliabu waktu itu, saya bilang ke anak-anak, Mami besok udah pulang, dan Mami janji Mami gak akan kemana-mana lagi, Mami akan bersama dengan kalian waktu itu. Kemudian setelah saya tiba di Jakarta, saya bertemu dengan berbagai utusan relawan, kemudian dari partai politik pendukung, 8 partai politik pendukung menghubungin saya, dari yang di Maluku Utara maupun yang di pusat, dan beberapa sahabat, beberapa keluarga, dan semuanya datang bertemu dengan saya, menanyakan kelanjutan ini bagaimana. Saya dalam kondisi juga masih bingung, saya ini harus bagaimana. Satu jawaban saya bilang, saya ketemu anak-anak dulu karena saya adalah milik anak-anak sekarang dan prioritas saya sekarang adalah anak-anak. Setelah berjumpa dengan anak-anak, saya bertanya, banyak yang bertanya ke Mami, bagaimana? Kata anak saya yang cowok, Mami maju, Mami lanjutin apa yang Papi perjuangkan. Kata Adeline dan Edric pun, Mami maju. Selama 2 tahun ini, setelah Pak Beni selesai menjadi Bupati Morotai, sebenarnya kita udah mau pensiun. Kalau kalian yang mengikuti sosmed saya di Instagram, kalau kalian membaca postingan-postingan saya bulan-bulan sebelumnya, sebenarnya untuk maju ke Pilgub Maluku Utara pun itu pergumulan buat kami. Karena ada perasaan bersalah dari Pak Beni selama menjadi Bupati Morotai itu kurang memberikan waktu yang cukup untuk anak-anak kami yang waktu itu masih usia dari kecil menuju ke remaja. Di satu sisi Pak Beni sukses membangun Morotai, apa yang dia janjikan dari segala infrastruktur dan kesejahteraan masyarakatnya bisa saya katakan berhasil. Tapi di satu sisi sebagai orang tua saya kadang merasa gagal untuk menemani ketiga anak saya, sehingga pada waktu Bapak selesai, saya bilang saya cuman pengen renovasi rumah dan menghabiskan waktu bersama ketiga anak saya. Dan 2 tahun ini saya dan Bapak hampir setiap hari di rumah, kami kerja cuma jadi mandor renovasi rumah, dan kita bisa mengisi waktu-waktu yang kurang dengan anak-anak. Jadi waktu maju kemarin lagi di Maluku Utara, sebenarnya sudah berbagai macam pertimbangan yang kami pikirkan dengan segala konsekuensinya. Kami tahu ini akan berat, tapi kemudian Pak Beni merasa bahwa ini yang harus dia lakukan, dan sebagai istri ya tugas saya mendukung. Dan sebelum maju pun kita udah bertanya ketiga anak kami. Saya tahu sih sebenarnya bakal sulit, cuman gak pernah membayangkan aja ini harga yang harus dibayar. Waktu Pak Beni mendaftar di KPU, dia bilang saya mau wakafkan diri untuk Maluku Utara. Terdengar simpel dan seperti kiasan, tapi dia beneran mewakaf. Tapi dia beneran mewakafkan diri buat Maluku Utara. Kalau bisa memilih, saya memilih hidup yang sederhana, menjadi seorang istri, masih punya suami, anak-anakku masih punya ayah, tapi udah begini. Dan saya sudah melihat terlalu banyak, saya sudah menemani terlalu lama untuk menyerah. Dan saya juga nggak tahu gimana ngelanjutin hidup saya kalau saya menyerah. Jadi karena anak-anak setuju, dan menurut saya perjuangan Pak Beni itu nggak sampai di sini. Paling tidak saya ngelanjutin sampai saya melanjutkan apa yang dia percaya harusnya Maluku Utara bisa jadi. Karena buat kalian yang mengenal Pak Beni Laos, kalau bicara tentang Maluku Utara tuh semangatnya berapi-api banget. Kayak
Dia kalau pergi ke desa-desa tuh dia suka bilang, kita 20 tahun yang lalu tinggalin tempat ini masih kayak gini, kita sekarang balik 20 tahun lalu, 20 tahun kemudian masih kayak gini juga gitu. Setiap hari yang saya dengar adalah bagaimana dia akan bangun Maluku Utara, bagaimana dia akan bikin apa buat Maluku Utara. Jadi saya nggak bisa menyerah, karena ini bukan tentang Beni Laos, bukan tentang Shirley Chuanda, tapi ini tentang suatu gagasan, sebuah ide yang diperjuangkan, sebuah cita-cita untuk ratusan ribu masyarakat Maluku Utara yang Tuhan kasihi untuk bisa hidup maju, berkeadilan, sejahtera, dan bertabat. Untuk itu saya memutuskan untuk kuat dan melanjutkan. Dan hari ini ketika bertemu dengan semua relawan yang menitipkan harapan mereka ke saya, sempat capek sih, lelah. Tapi kemudian saya menjadi kuat karena semua yang datang nangis. Jadinya saya akhirnya saya menghibur mereka. Akhirnya hanya menjadi kuat, hanya itu pilihan yang saya punya hari ini. Saya sangat mengapresiasi sinergitas yang dilakukan oleh Pangdam 15 Patimura bersama dengan Kajati Maluku Utara dan bersama juga dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara. Harapan terbesar Ibu sebagai pendeta? Harapannya supaya sinergitas yang sudah baik, kekompakan, kolaborasi antara Pemprov dengan para Forkopimda terus terjalin dengan baik demi kemajuan Provinsi Maluku Utara. Ibu, mungkin satu, sebelum kita ke Pak Pangdam dan Pak Kajati di Maluku Utara ini, kan kita tahu bersama bahwa putra-putri Maluku Utara ini paling sedikit terkait dengan akpol, dorongan pemerintah Provinsi Maluku Utara ke depannya seperti apa, mumpung ada Pangdam, ada Pak Kapolda. Ini menjadi PR kita. Pertama, kita harus meningkatkan kualitas SDM kita juga. SMA-nya harus dipersiapkan dengan baik supaya kemudian lolos masuk di Akmil dan Akpol. Kemudian kuotanya juga semoga bisa ditambah nanti. Teknisnya mungkin Pak Pangdam dan Pak Kapolda lebih mengerti. Nggak bisa kalau dia setara dengan mungkin di bawah dari Papua begitu yang dapat kota khusus. Saya berencana mau bertemu dengan Kementerian Pertahanan ya, untuk minta ada kuota afirmasi untuk Maluku Utara. Tapi baru berencana untuk mau didiskusikan nanti, mudah-mudahan minggu depan tidak ada gangguan. Pak Jenderal, untuk PKS hari ini mungkin poin-poinnya apa nih untuk tindak lanjut? Kita hari ini ada 2 PKS ya. Yang pertama tentang masalah penguatan sumber daya dan juga untuk pelaksanaan penegakan hukum antara Kodam dengan Kejaksaan Tinggi. Ada beberapa poin-poin, diantaranya yaitu masalah pendidikan dan latihan, pertukaran informasi, penugasan prajurit TNI ke Kejaksaan dan seterusnya. Dan ini sudah dilaksanakan di level Mabes TNI dengan Jaksa Agung, kami di wilayah hanya meneruskan saja. Jadi harapannya nanti ini bisa dilaksanakan di seluruh wilayah, terutama di kota operasional masuk kota. Yang kedua, kita juga dengan Dinas Kehutanan, kita PKS untuk penggunaan hutan lindung sebagai latihan tempur TNI, Trimatra. Jadi bukan hanya Angkatan Darat, juga Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Karena dari kemarin Pak Menhan ketika kunjungan ke Morotai menginginkan Morotai ini jadikan untuk tempat latihan tempur Trimatra, ya. Jadi nanti bisa untuk digunakan oleh para prajurit sebagai daerah latihan yang baru. Dan juga hanya di Morotai, juga ada di wilayah Natuna, di Kalimantan. Itu juga ada beberapa tempat untuk nanti biar prajurit banyak pengalaman operasi atau mungkin latihan. Wilayah Maluku ada, di Kalimantan ada, Sumatera ada. Ya, begitu. Pak Jenderal, terkait dengan pelaksanaan pengamanan kejaksaan ini, pola pengamanannya seperti apa? Apakah untuk tingkat kejaksaan 2 TNI, untuk 1 TNI untuk Kejaksaan Negeri, ataukah pola pengamanannya seperti apa ke depan? Memang sudah ada arahan dari pimpinan, kita masih pelajari dulu seperti apa, karena kan masing-masing wilayah beda-beda ya. Jadi antara Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri akan beda-beda. Kita akan mensupport tergantung dari kondisi wilayah, gitu ya. Personil yang disiapkan?
Sudah siap. Sangat siap. Sudah siap. Tinggal nanti permintaan aja. Ibu, ini kan rencana untuk berpindah di Sofifi semua nih. Untuk apalagi Pak Jenderal semua ada di gimana nih, Ibu? Tadi kami udah berbincang-bincang, intinya kita semua berkomitmen untuk pindah ke Sofifi sebagai ibu kota. Hanya saja karena Sarpras masih dalam renovasi, kantor Polda, Kejaksaan Tinggi harus direnovasi kembali. Jika tidak ada kendala secara bertahap, mulai Agustus, September, dan selanjutnya akan berpindah secara bertahap. Oke, saya tunggu.